warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldayanti, Stambuk A2212073 dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas D Universitas Tadulako. Pada video ini, saya akan membahas tentang percobaan 4, yaitu tentang titik didih. Di sini saya akan membahas tentang materi titik didih. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang pengertian titik didih. Titik didih adalah suhu atau temperatur di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar, atau suhu ketika zat cair mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Titik didih pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius. Mendidihnya suatu zat cair disebabkan adanya penyerapan kalor pada seluruh bagian zat cair, tidak hanya di permukaan zat cair saja. Meskipun kamu terus-menerus memberikan kalor pada saat air mendidih, maka suhu zat cair akan tetap. Itu terjadi karena kalor yang diberikan pada saat mendidih digunakan untuk mengubah wujud zat dari cair menjadi gas. Jika titik didih zat cair telah tercapai, gelembung-gelembung udara akan terbentuk di seluruh bagian zat cair. Jika tekanan diturunkan, titik didih zat cair akan turun, sehingga zat cair akan lebih mudah mendidih. Hal sebaliknya terjadi jika tekanan dinaikkan. Titik didih zat cair akan naik, artinya zat cair akan mendidih pada suhu lebih tinggi daripada titik didih sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu titik didih zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair. Semakin kecil tekanan udara di atas permukaan zat cair, maka semakin rendah titik didih zat cair tersebut. Di daerah dataran tinggi atau pegunungan, tekanan udaranya lebih kecil daripada tekanan udara di daerah dataran rendah atau di pantai, sehingga titik didih daerah dataran tinggi atau pegunungan lebih rendah daripada di daerah dataran rendah atau pantai. Karena titik didihnya lebih rendah, air akan lebih cepat mendidih. Selanjutnya yaitu salah satu pemanfaatan naiknya titik didih akibat pengaruh tekanan dalam kehidupan sehari-hari adalah pada panci pemasak bertekanan. Tutup panci dapat menahan keluarnya uap air sehingga tekanan uap di dalamnya menjadi bertambah. Akibatnya air mendidih di atas suhu 100 derajat. Titik didih yang tinggi ini menyebabkan makanan seperti daging lebih cepat matang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi titik didih yaitu konsentrasi atau molal. Zat terlarut mempengaruhi kenaikan titik didih, di mana semakin besar konsentrasi molal dari zat terlarut, maka kenaikan titik didihnya juga akan semakin besar. Yang kedua yaitu konsentrasi atau molalitas, dan harga Kb sangat berpengaruh pada kenaikan titik didih. Yang ketiga yaitu semakin tinggi konsentrasi atau molalitas, semakin tinggi pula kenaikan titik didihnya. Yang keempat yaitu semakin tinggi harga Kb, semakin tinggi pula kenaikan titik didihnya. Yang kelima yaitu dalam konsentrasi yang sama, jenis zat yang terlarut mempengaruhi kenaikan titik didih suatu larutan, di mana larutan elektrolit memiliki kenaikan titik didih yang lebih tinggi daripada kenaikan titik didih pada larutan non-elektrolit. Hal ini disebabkan karena partikel-partikel terlarut yang terdapat pada larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Yang keenam yaitu semakin banyak zat terlarut yang dicampurkan, maka semakin besar pula suhu yang diperlukan untuk mencapai titik didih. Selanjutnya yaitu tidak tergantung pada macam zat terlarut. Mungkin itu saja materi ringkas tentang titik didih. Apabila ada kesalahan dalam materi saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.